Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi. Saya ingin mempresentasikan tugas besar audit internal dengan mengambil studi kasus pelanggaran etika profesi akuntan pada kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia sendiri adalah perusahaan salah satu milik negara yang bergerak di bidang transportasi kereta api Indonesia. Adapun anak perusahaan sendiri yaitu KAI Service, KAI Bandara, KAI Komuter, KAI Wisata, KAI Logistik, dan KAI Properti. Latar belakang dari perusahaan ini adalah kasus PT KAI bermula pada perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya komisaris yang merangkap sebagai ketua komite audit, di mana komisaris tersebut menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Dan komisaris meminta dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada, sehingga terjadi perbedaan persepsi tentang pencatatan laporan keuangan PT KAI. Pembahasan PT KAI telah memanipulasi laporan keuangan perusahaan di mana terjadi perbedaan persepsi tentang pencatatan piutang yang mengakibatkan laporan keuangan menjadi berbeda. PT KAI mengalami kerugian sebesar 63 miliar apabila piutang pihak ketiga tidak tertagih sebesar 96 miliar. Itu tidak perlu dicatat sebagai penerimaan KAI. Sedangkan apabila pihak ketiga yang tidak tertagih dicatat sebagai penerimaan, maka PT KAI mendapat keuntungan sebesar 6,9 miliar. Akibat dari permasalahan ini, maka timbul pandangan dari pihak pemegang saham bahwa PT KAI telah melakukan manipulasi laporan keuangan selama beberapa tahun terakhir dan dapat mengurangi rasa kepercayaan dari pemegang saham, ditambah lagi dengan pandangan dari masyarakat yang telah mengetahui kasus ini, terutama dari pihak pemerintah. Kode etik. Kode etik akuntansi Ikatan Akuntansi Indonesia menjalani suatu profesi akuntan dalam suatu perusahaan seharusnya memiliki suatu etika yang benar. Pengertian dari etika sendiri adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat, atau profesi yang oleh karena itu menjadi seorang akuntan yang profesional harus memiliki kode etik yang diikuti dan dituruti. Kode etik akuntansi Indonesia ini terdiri dari beberapa bagian penting, seperti prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika. Prinsip etika pada dasarnya memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dan anggota dan pihak-pihak kepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika. Pembahasan dilihat dari pengertian etika yang sebenarnya, maka kasus PT KAI ini justru berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya dituruti oleh seorang akuntan. Pada kasus PT KAI, akuntan ini justru membuat suatu laporan keuangan yang menyesatkan dan tentu akibatnya dapat merugikan publik. Karena dengan adanya manipulasi laporan keuangan yang mengakibatkan ada dua hal yang membingungkan antara menerima keuntungan sebesar 69 miliar atau mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Hal ini mengakibatkan para pemegang saham harus lebih teliti dalam hal membaca laporan keuangan. Karena laporan keuangan yang dimanipulasi terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dari sini dapat dilihat bahwa kasus ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh akuntan profesional. Pokok permasalahan ini adalah perbedaan persepsi tentang pencatatan piutang sebesar 90 miliar piutang pihak ketiga yang tidak tertagih dan tidak dicatat sebagai penerimaan, maka PT KAI mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Dan apabila dicatat sebagai penerimaan, maka PT KAI mendapatkan keuntungan sebesar 6,9 miliar. Yang mengaudit laporan PT KAI
Kantor Akuntan Publik Esmanan. Pembahasan dan opini. Dari kasus ini dapat dikatakan bahwa PT KAI hanyalah sekedar contoh dari sebuah kasus yang dimana pihak perusahaan melakukan manipulasi sehingga terjadi perbedaan dalam laporan keuangan. Hal ini mungkin disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan atau pengertian mengenai etika dari seorang akuntan, yang dapat menyebabkan timbul masalah mengenai laporan keuangan. PT KAI dapat membuat seorang menjadi bertanya-tanya, laporan mana yang benar? Hal yang paling mendasar menjadi seorang akuntan yang profesional seharusnya harus melakukan pekerjaan secara profesional juga, yang tidak mengambil keuntungan dari pekerjaan serta tidak memiliki tujuan-tujuan khusus dari pekerjaan. Selain ini, menjadi seorang akuntan haruslah berpegang pada kode etik yang ada, yang tidak tergoyah akan banyaknya uang dan suap dari bermacam-macam pihak. Solusinya adalah yang pertama, perselisihan antara dewan komisaris dan direksi sebenarnya mendapat diselesaikan dengan cara yang lebih elegan. Yang kedua, dewan komisaris merupakan suatu dewan, sehingga akan sangat ideal apabila dewan komisaris mempunyai suatu orang juru bicara yang mengatasnamakan seluruh dewan komisaris sehingga dewan komisaris memiliki satu suara. Yang ketiga, sesuai dengan SA 380 yang mengatakan komunikasi auditor eksternal dengan komite audit merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses audit suatu perusahaan. Kasus PT Kereta Api merupakan cerminan bahwa komunikasi yang intens antara auditor eksternal dengan komite auditor dapat sangat diperlukan. Yang keempat, komunikasi antara komite audit dengan internal auditor yang belum tercipta dengan baik merupakan salah satu faktor turut memiliki andil dalam memicu kasus ini. Lampiran. Laporan keuangan PT KAI diduga dimanipulasi. Ada perbedaan persepsi tentang pencatatan piutang. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2005. Perusahaan BUMN ini dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal, apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar 63 miliar. Menurut Komisaris PT Kereta Api Indonesia, Hekinus Manao mengatakan laporan keuangan itu telah diaudit Kantor Akuntan Publik Esmanan. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT Kereta Api Indonesia kepada komisaris untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, menurut Hekinus, dirinya mengatakan menemukan ada kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005. Misalnya, pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama 2005. Menurut Hengiko, padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di sini saya melihat ada kekeliruan direksi PT KAI dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Kata Hekinus yang juga Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Pendaharaan Negara Departemen Keuangan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.